Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan sambung lagi ya, ini part kedua dari video komentar tanpa ragi ya, yaitu judulnya lebih baik Indonesia seperti Afgan atau murtad. Megawati, Abdullah Abdul dan Fatimah Sadiah nggak salah ya judulnya itu. Jadi kita akan sambung lagi guys part kedua ini ya. Nah, kita akan komentari. Dalam mengurus rumah tangga dan menghasilkan keturunan yang pintar. Perempuan yang tidak sekolah akan menjadi bodoh dalam mengurus rumah dan menghasilkan keturunan yang bodoh. Keturunan yang pintar menghasilkan bangsa yang maju. Keturunan yang bodoh menghasilkan bangsa yang terbelakang. Semua bangsa yang maju pasti perempuannya pintar-pintar. Hah! Ntar ya gini, saya mau sampaikan dulu guys. Kita melihat kalau dia ngomong tentang bangsa yang maju ya, kita lihat dulu ya, majunya ini yang bagaimana ya. Kalau menurut saya ya, bangsa maju itu adalah bangsa yang mana itu dia adalah maju tuh harus juga jadi bangsa yang besar itu maju kan. Dia menguasai dunia, dia mendominasi ya kan, nggak gampang dibully gitu kan. Dan tentu maju juga tingkat kejahatannya rendah gitu, karena kalau maju tapi kejahatan tinggi itu nggak maju namanya. Kenapa? Berarti kan ada kerusakan akal di situ. Jadi pintarnya bukan cerdas lagi namanya, tapi kalau sudah orang bermaksiat ya, itu udah lagi nggak cerdas namanya, karena kecerdasan itu dimiliki, digunakan untuk agar kehidupan manusia kan lebih baik. Maju itu kan berarti baik segalanya, makin baik segalanya. Tapi kalau masih merajalela itu kan berarti kan tidak makin baik. Cuma Anda tuh menciptakan pesawat ruang angkasa sampai ke bulan, tapi pemerkosaan di mana-mana, kejahatan di mana-mana, percuma, korupsi di mana-mana kan. Jadi harusnya kemajuan itu adalah dibarengi dengan ya kemajuan dalam hal kebaikan dalam hidup, semuanya baik ya kan. Kejahatan rendah, apalagi teknologi tinggi. Ini semua itu bersihinama nggak bisa hanya teknologi tinggi, orang kaya kaya tapi kejahatan merajalela gitu kan, nggak bisa. Jadi maju itu adalah kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya dalam segala hal, segala segi. Nah, ngomong-ngomong tentang itu ya, kalau Anda menilai maju itu adalah seperti Amerika, Anda salah ya. Karena Amerika itu kejahatan luar biasa guys. Itu kalau Anda buka ya statistik ya, kejahatan paling banyak tuh jadi di Amerika. Pemerkosaan, pembunuhan, perampokan tuh di Amerika. Apalagi penembakan massal itu banyak terjadi di Amerika. Kenapa? Karena di sana tuh senjata api dilegalkan. Ya kan, nah, sampai pemerintahnya pusing dibuat gitu kan. Apa sebaiknya kita tuh ilegalkan saja ya, senjata api hanya boleh dimiliki oleh Indonesia kan, hanya boleh memiliki senjata api itu hanya aparat, dan itu pun aparatnya nggak sembarang aparat, nggak semua aparat, harus betul aparat yang kompeten, yang lolos uji psikologi dan lolos uji mentalitas gitu guys. Jadi nggak sembarangan gitu kan, karena berbahaya. Dan terbukti di Amerika tuh banyak sekali penembakan massal. Saya nggak bisa bayangkan kalau Indonesia tuh dibebaskan senjata api. Tetangga saya pegang pistol, itu bahaya guys. Kalau dia misalnya emosian, itu bahaya. Itu senjata api bisa digunakan dia untuk nembak anaknya, istrinya, untuk tetangganya. Itu jadi bahaya sekali. Jadi maju itu adalah kayak Brunei Darussalam itu. Coba Anda bayangkan ya, Brunei Darussalam itu pakai syariat Islam tapi dia maju, aman gitu. Jadi gini, kalau anda ya lihat berita itu, kriminalitas di Brunei itu hampir nggak ada beritanya guys. Coba Anda klik berita, tiap hari Anda akan menemukan kejahatan di mana-mana, berita kejahatan kriminal di Amerika, di Inggris, ya kan, di Indonesia. Tapi di Brunei nggak ada guys. Saya hampir nggak ada. Saya belum pernah mendengar ada kejahatan jadi di Brunei gitu kan. Nah, kan di situ menekan saya Islam gitu. Makanya tiga kejahatan tuh nggak ada beritanya guys. Hampir memang dia memang nggak pernah terjadi mungkin, atau jadi pun sangat sedikit sehingga tidak masuk berita gitu kan. Jadi itu yang disebut maju. Lalu kalau kita lihat lagi ya sejarah, kita ngomongnya tentu kalau ngomong apa tuh harus pakai bukti. Ya lihat sejarah. Katanya sekarang ya, saya penikmat sejarah kuno. Coba ada saya tanya ya,
Romawi besar, kerajaan Romawi besar. Siapa tokoh-tokoh yang membuat Romawi itu besar? Waktu dia tuh menguasai, dulu tuh kan yang menguasai dunia tuh kan Romawi, kerajaan Romawi dan Persia. Sekarang siapa yang terkenal di Romawi? Siapa? Julius Caesar, ya kan? Alexander Agung gitu. Jadi laki-laki semua, guys. Di Persia juga begitu. Lalu khilafah Islam, coba dulu. Khilafah Turki, Utsmani, ya kan? Khilafah Abbasiyah itu siapa yang terkenal? Perempuan, enggak, laki-laki. Laki-laki dengan kecerdasannya, dengan kekuatannya menguasai dunia. Penjajahan Eropa atas dunia dari barat ke timur, semua benua dijajah. Itu siapa? Laki-laki semua, nggak ada wanitanya, guys. Ya, bahkan itu yang inisiasi itulah Paus dari Vatikan, gitu kan. Jadi dia menginisiasi agar membagi dunia menjadi dua bagian, timur dan barat, agar untuk dikuasai ya dengan misi gospel glory, mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan Injil atau gospel, gitu kan, Alkitab. Nah, itu poinnya adalah ini yang inisiasi aja Paus itu, laki-laki, gitu kan. Dan mereka berhasil menjadi dunia ini, gitu kan. Lalu kita lihat ke Jepang, gitu. Jepang itu ya di era Shogun, di era samurai, itu laki-laki perempuan, laki-laki semua dengan kekuatannya, dengan kecerdasannya, ya kan, menguasai dataran Jepang. Yang paling di Cina lah, Cina kuno, zaman-zaman kerajaan. Ya, misalnya kayak yang paling hebat waktu itu kan dulu kan namanya Raja Cao Cao, itu dia menguasai Cina ya, bahkan Cao Cao itu laki-laki. Lalu juga ada tokoh-tokoh tuh laki-laki semua, guys. Yang perempuan paling siapa sih? Dari kerajaan Wu paling Sun Sanxiang ya. Itu pun dia cuman sendirian gitu. Yang menang tuh kan Cao Cao. Ya, Cao Cao itu dia menguasai ya lebih banyak lah daerah kekuasaan di Cina itu. Lalu yang menguasai Cina malah dari klan Sima Yi gitu kan, laki-laki. Bahkan kalau kita lihat ya, orang-orang paling pintar di kerajaan Wu ya, kita ngomong 3 kerajaan ya. Jadi kalau ada suka sejarah, Anda bakal ngerti dengan apa yang saya bicarakan. Jadi ada namanya kerajaan Wu di Cina kuno. Itu yang paling pintar siapa? Zhou Yu nomor 1. Baru ada Lu Su ya, lalu ada lagi Luxun. Nah, itu laki-laki semua. Orang pintar di kerajaan Wei. Nah, itu ada nomor 1 menurut saya itu ada Gojia, ya Gojia, lalu ada Sun Yu, ada siapa lagi ya? Gojia, Sun Yu, siapa lagi itu ya? Saya agak lupa ya. Ada Tian Feng ya, ada Jiaxu ya, itu laki-laki semua. Nah, lalu balik lagi kerajaan apalagi kerajaan Su gitu kan? Itu paling pintar tuh Zhuge Liang. Jadi orang paling pintar nomor 1 di Cina gitu. Nah, jadi itulah hebatnya 3 kerajaan. Jadi yang pintar itu laki-laki semua, nggak ada wanita, guys, ya kan? Maju mereka mereka memenangi badai pertempuran gitu kan dengan orang-orang pintar itu. Lalu kalau di luar 3 kerajaan itu adalah penasihatnya Lubu, itu Chen Gong. Nah, itu laki-laki, guys. Jadi saya katakan lo di Su bahkan ada namanya Pang Tong. Jadi dulu di zaman 3 kerajaan Cina itu yang paling pintar tuh 2 dulu, yang bukan ya paling hebat lah, dalam artian apa ya, sebenarnya bukan paling pintar juga karena ada Zhou Yu juga di pihak Wu kan. Nah, tapi itu disebut terkenal sebagai 2 orang yang harus dimiliki kalau mau menguasai Cina, yaitu Zhuge Liang ya berhasil militernya, dan juga Pang Tong. Pang Tong itu kalau Zhuge Liang kan naga tidur ya, naga apa lah gitu kan, naga terbang lah Zhuge Liang itu kan. Kalau Pangtong itu kan istilahnya adalah burung phoenix tidur gitu kan, sleeping phoenix gitu kan, kalau nggak salah ya istilahnya. Jadi laki-laki semua, guys. Jadi kalau Anda lihat yang dalam sejarah ya, yang maju-maju itu laki-laki yang pintar dan yang kuat ya. Jadi untuk maju itu dibutuhkan laki-laki yang kuat dan pintar ya kan. Karena kalau coba gini saya bayangkan ya, ada perempuan pintar tapi dia lemah ya kan, karena perempuan itu basicnya malah lemah. Sekuat perempuan lebih kuat laki-laki ya. Perempuan tuh punya limit, punya batas ya. Perempuan angkat beban ya, dengan laki-laki angkat beban, bertarung pasti kalah perempuan yang angkat beban gitu kan. Kalau ngomong kuatan bela diri juga ya, kalau sama lepel nih bela dirinya laki-laki perempuan itu bertarung kalah perempuan ya. Kalau sama lepel ya ilmu bela dirinya, karena laki-laki itu memang ciptakan lebih kuat, guys. Mau bilang apa lagi gitu kan.
Jadi anggaplah coba ada perempuan pintar, tapi dia lemah, nggak bisa ngapa-ngapain sama laki-laki. Laki-laki ya, meskipun dia nggak pintar, tapi dia kuat, itu wanita nggak bisa berkutik, nggak bisa. Coba saya tanya sekarang, ada wanita pintar ya, dia mau pergi ke pasar, mengubah pasar. Misal dia mau pasar ini yang dari awalnya kumuh menjadi pasar ini menjadi bagus, jadi bersih segala macam. Lalu si wanita ini dengan kepintarannya datang ke pasar, tapi sini ada preman laki-laki yang bodoh ya, atau beberapa preman lah, satu aja nggak usah banyak lagi. Nah, yang ditakuti oleh orang-orang sepasar gitu kan, oleh orang sekampung. Lalu wanita ini dengan kecerdasannya yang luar biasa cerdas, berusaha mendatangi kampung atau pasar itu untuk mengubah semuanya agar jadi lebih baik. Yang mana itu ada perjudian, ada kejahatan, ya macam-macam lah kejahatan maksiat di kampung itu. Karena bodoh-bodoh misalnya kan. Nah, si wanita mau ke situ untuk mengubah semuanya. Bisa nggak dia mengubah itu dengan kepintarannya? Nggak bisa. Ya, baru ngomong dia udah ditampar sama laki-laki. Ya, laki-laki yang bodoh ini gitu. Nggak bisa, dia butuh kekuatan, ya butuh kekuatan, dan itu nggak bisa didapat darinya. Dia harus cari preman lain yang lebih kuat daripada dan lebih takuti daripada preman di kampung atau pasar itu. Jadi nggak cukup hanya kepintaran guys. Dan ya, kalau laki-laki yang pintar, minimal dia bisa menandingi preman ini karena sama-sama laki-laki gitu kan. Nah, dia masih bisa dia latihan, masih bisa dia meningkatkan kekuatannya atau apa, karena dia laki-laki setara, laki-laki sama laki-laki kan itu bertarung setara gitu kan. Jadi lebih gampang untuk menguasai, untuk memajukan suatu tempat gitu dibandingkan wanita. Jadi laki-laki itu dikasih ke minimal sudah punya kekuatan, tinggal kepintaran. Tapi wanita itu kekuatan itu hampir jauh dari kata logis untuk dicapai, karena kodrat wanita memang sebagai makhluk yang lemah gitu. Karena beda dengan laki-laki guys, yang lebih makanya Anda lihat ya, kenapa tentara itu banyak, polisi itu banyak laki-laki ya, karena memang ada wanita, tapi kita ngomong lebih banyak ya. Komposisi tentara, polisi itu banyak laki-laki. Kenapa? Karena dan keamanan juga security itu laki-laki. Kenapa? Karena memang laki-laki lebih punya kodratnya, lebih punya kekuatan dibandingkan wanita, makhluk yang lebih kuat dibanding wanita. Itu sudah semua orang juga udah tahu gitu kan. Jadi dengan kekuatan yang adalah dasar laki-laki kekuatan, dia tinggal hanya mengasah kepintarannya. Tapi wanita kan banyak hal yang harus capai. Kepintaran wanita saya nggak cukup kalau dia nggak punya kekuatan gitu, ya kan? Anda pintar tapi nggak kuat juga, nggak masih kurang guys. Anda mungkin bisa membuat orang itu saya semacam kayak memberikan argumentasi yang logis pada orang. Tapi kalau Anda lemah, Anda nggak bisa mengubah dia kalau dia nggak mau terima gitu. Makanya kayak pemerintah itu ya punya dua instrumen ya, bukan hanya guru-guru dari pemerintah, tapi juga aparat seperti Satpol PP, TNI, Polri. Coba kalau cukup semuanya dengan kepintaran ya, nggak. Jadi kan nggak ada kekuatan pemerintah, nggak ada polisi, nggak ada tentara, nggak ada Satpol PP. Jadi yang ada hanya guru-guru untuk mengedukasi rakyat. Apa bisa negara ini aman? Tidak, butuh kekuatan, butuh laki-laki, butuh tentara, polisi, Satpol PP gitu kan. Makanya suatu negara yang maju itu nggak cukup hanya berupa kepintaran, tapi juga kekuatan guys. Nah, dan itu dimiliki kedua-duanya oleh laki-laki. Jadi lebih mending laki-laki yang pintar dan kuat dibandingkan wanita yang pintar. Karena wanita tuh hanya batas limitnya cuma pintar aja. Kuat itu nggak bisa nandingin laki-laki. Kalau pintar mungkin bisa nandingin laki-laki, tapi kalau kekuatan tidak bisa guys. Perempuan negara maju, tukang zina dan pamer aurat. Lebih baik perempuan berjilbab. Betul, perempuan berjilbab. Ya, itu juga benar kata siapa tadi ya. Jadi perempuan negara maju itu coba lihat ada banyak buka aurat seperti wanita ini, dan tidak berjilbab tuh kenapa gitu ya? Anda tahu nggak ngaruhnya? Gini, dengan wanita yang di negara maju yang banyak buka aurat itu akan menggoda laki-laki. Laki-laki akan lebih banyak peluang untuk melecehkan wanita, untuk ya minimal berhubungan seks bebas lah guys, sehingga nanti akan menghasilkan banyak keturunan yang misalnya kayak hamil luar nikah, sehingga anak-anak itu adalah anak-anak hasil zina kebanyakan ya kan, kumpul kebo, pacaran gitu kan. Jadi dan waktu tuh habis hanya untuk maksiat gitu. Aturannya kan kalau
misalnya kayak kalau di suatu tempat itu merata orang berjilbab ceweknya tutup aurat, itu laki-laki tuh nggak ada lagi mikir-mikir tentang pacaran yang bawa waktu. Fokusnya hanya gimana supaya kerja, belajar, fokus ya, karena nggak ada kesempatan mereka untuk berzina karena wanita tutup aurat semua, dan betul-betul menjaga adab. Nggak ada wanita tuh yang ada peluang untuk dipacari karena betul-betul ketat kalau tegak secara Islam gitu kan. Jadi laki-laki ini tidak ada kesempatan untuk pacaran, jadi waktu itu betul-betul fokus untuk belajar dan bekerja gitu kan, sehingga akan menciptakan efisiensi gitu. Coba kalau di negara-negara yang dikatakan barat lah, yang mereka klaim sebagai maju padahal banyak maksiatnya, itu pacaran di mana-mana ya kan, kerja sama belajar nggak fokus ya kan, belum lagi kalau jadi kecelakaan hamil 2 nikah gitu kan, anaknya ya pokoknya guys kacau balau lah guys ya. Jadi kita tuh perlu, coba Anda coba tanya ya, coba kayak di militer itu ya nggak ada waktu untuk pacaran, ribut betul fokus untuk ini di pesantren ya. Jadi nggak ada tuh istilah-istilah pacaran lah, penyimpangan seksual lah, nggak ada guys. Jadi nggak ada waktu untuk yang aneh-aneh gitu kan. Juga coba bayangkan ya, di dunia barat itu kan banyak ada tempat dugem. Di Indonesia juga ada, karena belum lepas dari Islam gitu kan. Jadi ada tempat dugem, nongkrong di kafe. Coba kalau berjilbab, mana enak nongkrong di kafe berjilbab kan? Mana enak ke dugem itu. Jadi nggak ada. Waktu itu memang betul-betul efisien. Jadi yang ada misalnya ya hanya belajar bekerja gitu, kumpul sama keluarga. Jadi indah sekali kalau wanitanya pakai jilbab semua gitu kan. Nggak ada yang jadi aneh-aneh, nggak ada wanita yang menangis karena dilecehkan, nggak ada laki-laki yang masuk penjara karena melecehkan wanita gitu kan, nggak ada yang anak yang di luar hasil nikah, nggak ada guys. Semuanya itu aman, sentosa dan damai, dan juga fokus semuanya untuk belajar dan bekerja. Kenapa? Tidak ada yang sempat bikin pacaran, bagaimana tidur sama aurat wanita, nggak ada ya kan. Semuanya fokus, dan wanita pun tidak ada yang membuang waktunya, uangnya untuk misalnya manicure, pedicure, apalagi merawat merawat diri untuk show off itu kan. Nah, dia tuh hanya betul-betul efektif gitu kan. Dia nggak perlu pamer aurat ke orang-orang gitu kan. Dia cukup untuk suaminya saja. Biasanya kalau orang yang di dunia barat itu ya, wanitanya itu memang kayak di Korea contohnya, itu dia memang berapa habis biaya perawatan, operasi plastik semua hanya untuk tampil cantik depan banyak orang guys, dan auratnya juga gitu kan terbuka. Jadi nggak efisien gitu. Kecuali dia artis, mungkin cari uang di situ. Tapi kalau yang biasa gimana? Dan cari uangnya pun banyak cara lain, nggak mesti begitu. Anda bisa berdagang dan segala macamnya. Jadi nggak ada alasan untuk Anda tuh buka aurat gitu kan. Hanya akan membuat suatu bangsa itu mundur, karena akhirnya semuanya lebih jadi nggak fokus lagi dalam belajar dan bekerja, tapi sudah bercampur dan fokusnya kepada maksiat. Karena memang godanya besar sekali gitu. Melihat coba namanya ya. Sama kayak puasa, orang di puasa kalau makanannya itu di sekelilingnya itu nggak ada, itu dia akan lebih mudah puasanya dibandingkan kalau sekeliling itu banyak makanan, ada macam-macam. Memang dia masih bisa puasa, tapi kan lebih berat puasanya. Ya kalau dia kuat iman. Sama kayak kita. Kalau Anda misalnya tinggal di suatu kampung yang semuanya tutup aurat dan wanita terjaga, nggak ada yang keluar rumah tanpa muhrim, Anda akan pulang untuk melakukan pelecehan atau melakukan penyimpangan seksual itu lebih sedikit, bahkan hampir mustahil ya kan. Sehingga Anda ngapain ya? Anda cuma bisa belajar dan bekerja, nggak ada yang lain gitu kan. Jadi Anda hanya akan terpaksa untuk melakukan hal produktif saja. Coba kalau di tempat di kampung nih, yang wanita tuh buka aurat semua, nggak ada pakai jilbab, nggak ada yang dijaga muhrim. Kalau dengan muhrim nggak ada. Jadi Anda tuh keluar rumah, Antoine kerja, melihat ada cewek cantik ya kan, yang buka auratnya ada, kenalan dong gitu kan. Dekatin dong, pacarin dong, atau timbul nafsu lagi tidurin dong gitu kan. Jadi nggak efektif Anda keluar rumah tuh untuk bekerja, untuk belajar, akhirnya pacaran gitu kan. Akhirnya ya melakukan hal yang membuang-buang waktu gitu kan. Jadi sebenarnya di Jepang ya, nih contohnya sekarang ya, di Jepang itu ketika hancur karena Perang Dunia Kedua ya, di mana dia tuh
Hiroshima dan Nagasaki itu bom atom, yang ditanya pemerintah pertama kali adalah berapa guru sisa. Nah, jadi ini masalah pendidikan dan ingat ya, di situ apa namanya, mereka ini fokusnya belajar aja. Jadi ada bayangkan ya gimana kalau pada waktu itu misalnya ada nggak misalnya dikatakan oleh pemerintahnya mengatakan bahwa ada berapa pencet yang tersisa, kita harus bikin industri seperti K-pop gitu kan, ada nggak? Nggak ada guys. Yang ada tuh belajar, dan belajar tuh butuh fokus ya, nggak bisa. Tuh Anda tahu nggak ya, di sekolah itu yang merusak itu kan, kenapa anak-anak itu yang belajarnya banyak gagal, banyak yang nggak fokus tuh apa? Itu pacaran ya, pacaran, fashion. Jadi fashion dan pacaran tuh merusak sekali di sekolah. Orang yang harusnya ke sekolah itu dengan seragam yang standar, yang enggak yang jadi kalau itu anak orang kaya yang itu arahnya mode, itu dia ke sekolah tuh yang dipentingkan adalah gimana supaya bergaya trendy dengan mode. Jadi dia tuh antara dia membaca buku-buku pelajaran, dia baca buku-buku mode. Jadi gimana dia tuh supaya tampil modis, boleh pakai tas mahal, tas bermerek, ya kan. Jadi ya aksesoris yang ini, HP yang trendy, yang mahal gitu. Jadi harusnya kan dia tuh fokusnya belajar seperti memakai seragam yang standar. Jadi nggak ada waktu untuk yang baca-baca buku mode atau ya kayak tren anak muda masa kini, nggak ada guys. Yang ada tuh hanya belajar gitu. Jadi yang merusak dunia pendidikan itu dua, pacaran ya alias bebas, narkoba juga, dan juga ya apa namanya, ya itu mode tadi, fashion gitu kan. Kalau nggak tepat ya kan ya habis waktunya untuk untuk itu. Makanya ya kenapa misalnya kayak ada suatu perlombaan itu orang-orang tuh dikarantina agar tidak ada mikir pacaran, tidak ada mikir yang aneh-aneh guys. Nah, makanya saya katakan ya, kalau mau maju ya harus fokus belajar, bekerja, jadi itu kuncinya adalah dengan tutup aurat kan. Sehingga tidak ada orang mau berpikir untuk pacaran, karena biasa orang tuh mau pacaran itu adalah biasanya itu karena hawa nafsu kebanyakan kan, melihat ada ya ceweknya cantik lah, auratnya terbuka lah gitu. Jadi dia memancing sahwatnya, sehingga dia berpikir dengan pacaran dia bisa mendapatkan hal-hal yang ya sudah didapatkan ketika nikah gitu kan. Minimal mendapatkan sesuatu yang bisa memuaskan hawa nafsunya walaupun tidak penuh seperti nikah gitu guys. Nah, jadi makanya saya katakan ya, kalau semuanya sudah tertata, udah pakai jilbab aurat seperti Bunda Maria dulu ya, dijaga bahkan oleh pamannya, itu nggak ada orang tuh berpikiran aneh-aneh, pacaran, dekat cewek lah, nggak ada guys. Jadi semua tuh fokus untuk belajar dan bekerja gitu. Ada itu yang bikin suatu bangsa tuh maju. Bukan berarti tidak berzina. Tuh, makanya baca tuh berita. Banyak perempuan berjilbab yang juga berzina. Kamu aja yang tidak tahu. Fatimah, Islamit. Kalau ada wanita berjilbab tapi berzina, itu bukan salah jilbabnya. Ini orang banyak salah kaprah guys. Ya, kalau ada perempuan berjilbab berzina, yang salah bukan jilbabnya, tapi kelakuannya. Dan ingat ya, jilbab itu adalah bukan untuk memastikan Anda tidak berzina, tapi membantu Anda untuk lebih menghindari zina. Ya, paham ya? Dengan wanita berjilbab, pertama, laki-laki itu untuk mengganggu itu lebih kecil peluangnya. Kenapa? Nggak menarik. Karena yang bikin, kedua ada, bayangkan ya, kenapa? Coba kita tanya, kenapa ada timbul perkosaan? Itu alasannya pasti, kalau ada lihat para pelaku kejahatan perkosaan, pasti alasannya adalah melihat paha yang tersingkap, melihat auratnya, pasti begitu. Minimal kalau tidak melihat auratnya si korban, dia menonton video porno dulu sebelumnya, atau gambar-gambar porno gitu. Jadi pemicunya ada gitu. Nah, kalau wanitanya berjilbab, ya kan, itu peluangnya untuk dilecehkan itu sedikit, dan peluang laki untuk mendekatinya sedikit. Kenapa? Karena tidak ada menarik dari wanita tersebut gitu. Lebih menarik wanita yang itu buka auratnya. Makanya kenapa para pelacur itu ya, itu wanita penjaga seksual tuh kenapa lebih bukan lebih ya, kenapa semuanya buka aurat, sengaja bertampilannya makin buka aurat, makin seksi. Ya itu biar menarik perhatian laki-laki gitu kan, menarik sahwat laki-laki. Nah, makanya jadi kalau ada perempuan berjilbab berzina, itu berarti itu udah parah sekali guys tingkatannya. Kenapa? Karena logikanya kan hampir mustahil dia dilecehkan laki-laki karena dia berjilbab, atau minimal dia punya rasa malu. Coba namanya ya, dia penampilannya berjilbab,
tapi dia berzina. Harusnya dia kan malu gitu kan, malu sama jilbabnya. Ini sama kayak orang ya, misalnya kayak contoh misalnya ada seorang berseragam polisi tapi dia menjudi atau narkoba, lagi pakai seragam, kan malu gitu. Atau kayak saya itu guys ya, saya memakai jubah seperti ya orang soleh gitu kan, itu saya agak susah. Kenapa? Karena saya takut nanti, karena perbuatan saya tuh, kelakuan saya tuh belum ini dan memang belum ada kewajiban juga. Kalau ada kewajiban saya pakai. Nah, saya tuh pasti ketika memakai itu saya pasti malu melakukan suatu hal yang merupakan dosa gitu. Misalnya kayak saya lagi memakai pakaian jubahnya ustaz misalnya gitu kan, sehingga orang memandang saya ini orang alim ini kan. Mungkin dengan seperti itu saya tuh melakukan hal yang tidak alim, itu kan akan malu. Jadi berarti ada orang akan tanya, kok orang alim yang mereka nggak alim begini. Nah, dibandingkan kalau saya pakai bebas, saya biasanya nggak peduli kan mau kan ini kan, orang akan mengira kan memang ini bukan orang alim gitu kan. Jadi akan lebih berat bebannya kalau kita tuh berpakaian ya alim seperti wanita pakai jilbab gitu kan. Itu lebih berat bebannya tanggung jawab dibandingkan orang yang wanita yang buka aurat. Jadi kalau wanita buka aurat tuh melakukan hal-hal yang menyimpang, orang melihat memang pakaiannya begitu gitu kan. Jadi orang nggak itu wajar gitu. Tapi kalau coba Anda bayangkan ada wanita berjilbab tapi melakukan maksiat, itu akan lebih viral dibandingkan wanita yang pakaiannya seksi lalu melakukan maksiat. Orang akan malah kan berbeda reaksi. Yang pakai jilbab orang kan bilang, aduh ini sayang sekali pakai jilbab tapi begitu kan, lebih menohok dibandingkan dengan wanita yang pakaian seksi lalu melakukan maksiat. Orang akan bertanya, memang wanitanya wanita rusak kok gitu kan. Jadi akan lebih besar cibirannya. Makanya pakai jilbab tuh nggak gampang guys ya, tanggung jawab besar gitu. Sama kayak titel guru tuh, apalagi dia pakai seragam guru. Kalau guru melakukan guru merokok dibandingkan murid merokok tuh lebih berat beban guru. Orang katanya, ini kalau guru ngajarkan yang baik kok malah merokok gitu kan dibandingkan murid. Murid nih wajar lah, dia murid dalam artian bukan benar ya, tetap salah, tapi orang ngerti ini murid memang harus ada tugas gurunya. Tapi kalau guru, siapa yang guru didik coba? Guru merokok, siapa didik guru? Ya misalkan dia gurunya. Jadi lebih berat bebannya guys. Itu yang perlu dipahami ya. Itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Lihat tuh Afghanistan. Amerika aja kalah dari Afghanistan. Amerika juga pernah kalah dari Vietnam, Modul. Vietnam tidak beragama Islam. Jadi kamu tidak usah mengada-ngada. Bedanya gini ya. Kita harus melihat gini ya. Kita akan lihat fakta bahwa dengan keislamannya Afghanistan, dia bisa mengalahkan Amerika dan Rusia yang bukan Muslim, ya. Rusia itu komunis, ya kan? Amerika Kristen. Islam berhasil mengalahkan itu, gitu. Nah, justru ketika dia mengatakan bahwa Amerika juga kalah sama Vietnam bukan Muslim, justru berarti Amerika yang Kristen ya 2 kali kalah. Sama Muslim Afghanistan kalah, sama komunis Vietnam kalah. Artinya Kristen kalah double gitu. Nah, itu harus dipahami. Jadi dia nih nggak melihat secara utuh. Jadi dengan gampang mengatakan bahwa di Afghanistan itu Amerika kalah sama Muslim, tapi Amerika juga kalah sama Vietnam yang bukan Muslim tapi komunis. Justru dia nggak sadar dengan berkata begitu bahwa dia membenarkan bahwa Amerika kalah 2 kali. Amerika yang negara superpower yang merupakan mayoritas Kristen dan memang dipimpin oleh pemimpin Kristen, itu kalah 2 kali baik sama kaum muslimin dan kaum komunis. Anda bayangkan coba. Kristen kalah lawan Muslim dan komunis. Komunis Rusia kalah lawan Muslim. Jadi Muslim menang 2 kali. Muslim menang Afghanistan, menang lawan komunis Rusia, menang lawan Kristennya Amerika. Sementara Rusia komunis Rusia kalah lawan Muslim Islam, Islamnya Afghanistan, tapi menang komunis Vietnam menang lawan Kristen Amerika. Jadi kalau lihat skor ya, berarti Islam 2, komunis 1, Kristen 0. Nah, bayangkan coba guys. Jadi sekali lagi guys ya, dia nggak sadar dengan berkata bahwa
di Vietnam itu juga bisa mengalahkan Amerika, bukan Muslim. Yang dikalahkan kan Amerika, yang Kristen. Artinya Kristen kayak 2 kali, sama Muslim keok, sama komunis keok, guys. Nah, itu yang perlu dia pahami, gitu kan? Berarti secara kekuatan lebih kuat komunis dan Muslim dibandingkan dengan yang tentu komunisnya betul-betul komunis ya. Di Vietnam itu kan betul-betul komunis. Di Afghanistan itu kan betul-betul Muslim. Kita nak ngomong tentang Irak yang Muslimnya tuh campur antara Sunisia, nggak sekuat Afghanistan lah Muslimnya, guys, yang betul-betul kafah, gitu kan? Ini kita bisa nilai. Jadi dia nggak sadar tuh mengakui kekalahan Kristen, ya kan, 2 kali, baik di Muslimnya Afghanistan dan di komunisnya Vietnam, guys. Afghanistan menang karena Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Tidak ada hubungannya. Lagi pula, negara-negara Islam yang kalah perang dari negara kafir juga banyak tuh. Kita bukan ngomong negara Islamnya, tapi apakah dia sudah melaksanakan Islam secara kafah atau belum? Negara Islam yang melaksanakan Islam secara kafah tuh sekarang yang paling tinggi itu adalah Afghanistan. Ya, Afghanistan. Makanya mereka punya pasukan tempur namanya Taliban. Coba tengok di Arab Saudi punya nggak pasukan seperti itu? Nggak punya. Paling yang paling kuat sekarang ini adalah Palestina, ya. Jadi Afghanistan dan Palestina tuh punya Hamas. Makanya Palestina tuh sampai sekarang belum bisa dihancurkan oleh Israel. Meskipun Israelnya luar biasa ganasnya, tapi masih bisa di Palestina tuh bertahan, kan. Soalnya kalau itu mereka nggak punya Hamas, mereka nggak punya Islam yang kuat, itu Palestina sudah lama musnah di peta bumi, gitu kan. Seperti dulu Israel itu punah dari peta bumi, belum sama bangkit lagi, gitu. Jadi terbukti kekuatan Islam tuh yang kafah ya, yang betul-betul Islam, gitu kan. Hal itu bisa mengalahkan banyak kekuatan besar, bahkan di Aceh ya. Aceh ya, menamakan ya Aceh itu ya kayak apa itu nggak bisa dikuasai, dalam artian Indonesia tuh nggak bisa menguasai Aceh ya. Yang ada hanyalah akhirnya diplomasi, akhirnya pemerintah Indonesia ngalah dan membolehkan Aceh itu menjalankan syariat Islam, gitu kan. Jadi bahkan pemerintah Indonesia yang harusnya lebih kuat dibandingkan dengan gerakan Aceh Merdeka, orang-orang dari Aceh ya, itu nggak bisa mengalahkan GAM, nggak bisa. Yang ada hanya pemerintah tuh kompromi dengan GAM, kompromi dan mengabulkan permintaan Aceh untuk menerapkan syariat Islam, gitu. Bahkan para pejuang ini ya itu melemahnya ketika ada tsunami, guys. Jadi dibantu sama tsunami. Kalau ada tsunami mungkin GAM masih ada sekarang, gitu kan. Dan juga intinya adalah banyak bukti bahwa, jadi kita ngomong tentang bukan negara Islam, tapi siapa saja yang menjalankan Islam setelah kafah itu kan susah dikalahkan, gitu kan. Contoh dulu waktu zaman kekhilafan itu, ketika di khilafah Tungku Usmani dan khilafah yang lainnya itu, dan juga Imam Muhammad itu berhasil menguasai dunia tuh dengan Islamnya yang kafah, guys. Jadi kita bukan ngomong Islam yang kaleng-kaleng ya, yang ya sekedar Islam KTP seperti di negara Arab yang kebanyakan itu kayak Arab Saudi sekarang tuh udah mulai keluar dari syariat, itu udah aneh-aneh kegiatan itu kan. Jadi gimana mau kuat dia? Coba makanya kalau Arab Saudi itu niru Afghanistan, dia akan punya pasukan nanti kayak Taliban akan punya, tapi kan tidak. Dia tidak menjalankan Islam tuh seperti total seperti di Afghanistan, guys. Jadi makanya kalau mau kuat Islam ya harus jalankan contoh seperti Afghanistan, terus lagi seperti Palestina, gitu kan. Sehingga menjadikan Palestina tuh hanya karena sedikit aja, guys. Coba kalau Palestina tuh banyak dan kaya, udah apa dia. Tapi karena dia tuh memang dia hanya punya kekuatan iman, ya kan, dan kekuatan ya iman saja, guys, milikinya. Dia bukanlah negara kaya dan bukan negara yang ini. Jadi sehingga dia tuh hanya betul-betul bertekad pada jihad saja, maka dia bisa bertahan, gitu kan. Tapi itulah kekuatannya, gitu kan. Kalau nggak ada jihad mungkin Palestina udah lama hancur, gitu. Afghanistan juga gitu. Kalau nggak ada jihad itu ya untuk melawan Rusia dan Amerika, dia sudah lama hancur, gitu. Makanya kekuatan jihad itu luar biasa, gitu kan. Bahkan Indonesia tuh merdeka tuh melawan penjajah Belanda Kristen kafir itu dengan kekuatan jihad, dengan pakai Allahu Akbar, gitu. Kalau nggak ada itu mungkin pejuang kita sudah lama lemah. Ada kan ya kayak negara lain itu yang dijajah, kayak Afrika lah. Afrika itu kan karena nggak punya semangat jihad, Afrika tuh dijajah sampai mereka dibuang kemana-mana, gitu, guys. Kita juga ada begitu, tapi itu karena memang Islamnya kan kuat. Coba Anda lihat kayak Indonesia tuh contohnya kayak dulu tuh perang Padri, pasukan Padri itu kan Islamnya kuat, sehingga dengan pasukan Padri itu yang lawan penjajah dengan gigih dengan jihadnya.
Dimana di waktu itu kan kalau Anda baca sejarah Pangeran Tiku Membonjol ya, dimana waktu itu maka Minang itu sangat rusak. Jadi kerajaan-kerajaan itu malah kerjasama sama Belanda, sama penjajah. Lalu orang-orang yang berwarna ini melihat ini kok begini, ada orang ini sibuk dengan maksiat, ada yang sabung ayam, judi, mabuk-mabukan. Ini gimana mau melawan penjajah Belanda nih? Akhirnya mereka rubah tuh semua. Mereka tegakkan syariat Islam di bumi Minangkabau, bahkan itu menyebar hingga ke tanah Batak. Akhirnya kita mau penjajah dengan jihad yang sangat kuat, sehingga penjajah Belanda tuh kewalahan, guys. Nah, itulah makanya semangat jihad tuh membuat kekuatan di Minangkabau waktu itu dan di tanah Batak, sehingga kita bisa mengadakan melawan penjajah Belanda. Coba kalau nggak ada jihadnya umat Muslim di Sumatera Barat dan Batak, ya itu Belanda tentu akan tetap kuat dan semakin kuat. Karena apa? Karena masyarakatnya itu sibuk judi, sibuk mabuk, sibuk apa gitu kan. Jadi makin enak Belanda menjajah. Tapi dengan ada pasukan Padi yang orang-orang pulang dari Mekah ini menegakkan syariat, sehingga semuanya punya semangat jihad untuk melawan penjajah Belanda, bertempur hingga mati demi bangsa, negara, dan agamanya, guys. Negara Islam yang kalah perang pasti karena meninggalkan syariat Islam. Negara-negara yang mengikuti syariat Islam, seperti Afghanistan, pasti akan jadi negara terbelakang, Dul. Afghanistan akan menjadi negara maju karena syariat Islam. Afghanistan tuh gimana mau maju ya? Bukan salah Afghanistan ya, tapi Afghanistan tuh diserang terus sama Rusia, sama Amerika. Gimana negara tuh mau maju kalau diserang terus ya? Kayak Ukraina gimana mau maju, diserang Rusia gitu kan. Jadi negara-negara yang diserang itu susah maju, guys. Jadi bukan salah Afghanistan ya. Kalau Afghanistan tuh tidak diserang ya, contoh kayak negara Islam kayak Pakistan. Pakistan tuh maju, punya nuklir bahkan kan. Banyak sekolah Pakistan tuh yang terkenal ya, pintar-pintar. Kenapa? Pakistan ini aman negaranya, karena dia punya nuklir dan nyerang. Kalau Afghanistan seperti itu ya, dia bisa maju. Amerika ada yang nyerang mereka kan? Nggak ada. Makanya mereka bisa maju, dia bisa fokus untuk membangun negerinya. Makanya saya katakan ya, jangan salahkan Afghanistan atau negara Muslim lain yang nggak maju ya. Kalau mereka tuh masih diserang negara lain, apalagi yang nyerang itulah negara-negara kafir Kristen ya. Itu yang perlu dipahami. Dia nggak paham kenapa Afghanistan belum maju gitu kan? Karena diserang terus gitu, nggak dikasih kesempatan untuk bernapas. Dulu ada Rusia, sekarang Amerika lagi. Nah, coba deh negara mana yang diserang ya, itu rata-rata kayak Palestina. Gimana mau maju? Diserang terus gitu kan? Bahkan yang nyerang Israel itu dibantu oleh Amerika yang kafir Kristen, guys. Jadi sekali lagi ya, dia ini nggak paham gitu ya. Jadi berharap dia Afghanistan ini maju ya, menyindir Afghanistan itu nggak maju, tapi dia serang terus gitu kan. Nah, itu gimana ceritanya? Maka harus dipahami ya. Kayak Indonesia saja, Indonesia ini ya nggak diserang negara manapun, tapi juga belum maju, jadi masih baru negara berkembang gitu kan. Nah, jadi negara-negara yang nggak pernah serang itu lebih besar peluangnya lebih maju, seperti Amerika, Cina itu kan ada serang, guys. Jadi dia bahkan Jepang pun ya, Jepang yang sekarang ini kan Jepang maju itu kan setelah dia tuh lewat dari Perang Dunia Kedua baru dia maju. Itu dia memang betul-betul fokus membangun ya manusianya, karena dia tidak ada diserang, guys. Nah, jadi kayak Arab Saudi juga itu kan maju. Arab Saudi dan majunya tuh kita kalau maju ya bukan berarti maju itu ditandai dengan banyak gedung pencakar langit, banyak ini. Kalau maju tuh ya adalah kehidupan tuh menjadi lebih baik. Kita kemana-mana aman. Kita tuh menciptakan penemuan-penemuan itu maju. Bukan kita tuh membangun banyak hal yang apalagi yang bertentangan syariat, membangun kasino lah, bangun tempat pelacuran, bukan gitu, guys. Tapi memang betul-betul kehidupan tuh lebih baik. Orang yang awalnya itu nggak punya rumah, dia punya rumah, meskipun tidak besar gitu kan, tapi cukup. Idealnya orang tuh maju itu tandanya dengan kemiskinan tuh menurun ya. Jadi indikator standar, bukan Anda tandai dengan banyak gedung pencakar langit. Jangan-jangan itu ada nanti namanya ketimpangan sosial. Jadi yang memiliki itu bahkan justru orang-orang kaya saja. Orang miskin itu tinggalnya di gubuk-gubuk kumuh. Bukan begitu. Jadi bukan ditandai dengan banyak gedung pencakar langit, jalan tol, bukan.
Tapi apakah penduduknya, biarlah nggak ada jalan tol, biarlah nggak ada gedung pencakar langit, tapi semuanya rakyat itu nggak ada miskin, nah itu baru maju namanya. Tapi kalau jalan tol di mana-mana, gedung tinggi di mana-mana, tapi rakyat pada miskin, ya itu bukan kemajuan namanya, ya kan? Artinya ada ketimpangan sosial yang tinggi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi kemajuan itu ditentukan dari rendahnya tingkat ketimpangan antara si kaya dan miskin, gitu kan. Biarlah nggak banyak orang kayanya, tapi orang miskinnya sedikit, bahkan apa dibilang nggak ada, itu baru maju namanya. Jadi pemerataan, ya, kemajuan itu indikatornya termasuk pemerataan, bukan hanya ya orang kaya banyak, bukan, gitu. Karena ketimpangan itu nggak masuk dalam hal poin-poin indikator kemajuan suatu bangsa, tapi rendahnya tingkat ketimpangan sosial, guys, itu baru tanda kemajuan yang ya dikatakan keren, gitu. Karena majunya semua, nggak hanya maju orang kaya saja, gitu, guys. Jadi majunya tuh mencakup seluruh rakyat, gitu kan, yang maju. Afghanistan yang dulu sebelum syariat Islam lebih maju daripada sekarang. Lagi pula kenyataannya semua negara yang mayoritas Islam tidak. Coba Afghanistan serang, ya, maju dia tuh. Seperti Pakistan. Kita contohnya negara Islam lain lah bandingkan, kan. Jadi jangan ambil Afghanistan, karena dia itu diserang terus. Indonesia diserang terus, nggak maju-maju. Contoh dulu waktu Indonesia diserang bertubi-tubi oleh penjajah Belanda, oleh penjajah Jepang, bahkan setelah itu udah merdeka pasti diserang lagi sama sekutu, ya. Inggris dan sekutunya. Maju nggak Indonesia? Nggak maju, karena sibuk perang saja, belum lagi dihantam sama komunis, pemberontakan komunis, kan nggak maju-maju, guys. Nah, jadi jangan harapkan, jadi Afghanistan itu sama ke Indonesia waktu periode perang dulu, periode penjajahan dan pemberontakan, jadi nggak bisa maju. Makanya ambil contoh tuh Pakistan, gitu kan, atau Brunei, itu maju negaranya. Makanya Mbak ini nggak paham, ya. Dia apa ya? Coba deh Amerika diserang terus nggak maju Amerika itu. Sayangnya Amerika tuh nggak pernah diserang, itu makanya dia bisa maju. Dia bisa fokus daripada dia ngurusin perang, ya dia bisa ngurusin fokus pada membangun negerinya, karena tidak ada diganggu sama luar, gitu kan. Beda sama Afghanistan yang terus diganggu, guys. Ada yang menjadi negara maju, dan kenyataannya negara-negara miskin dan terbelakang di dunia kebanyakan adalah negara-negara mayoritas Islam. Kita tidak perlu menjadi negara maju yang kaya. Saya katakan ya, kayanya merata tidak. Kalau yang kaya hanya orang-orang kaya makin kaya, itu nggak kemajuan namanya, itu kemunduran. Kenapa? Karena orang miskinnya akan menjadi lebih susah dan makin banyak juga, gitu. Dan ingat ya, negara Islam tuh sering diserang, ya, Irak diserang Amerika, Palestina diserang Israel, ya, belum lagi kayak di Rohingya tuh diserang sama Myanmar, apalagi ya banyak lah, gitu kan. Jadi gimana mau maju, diserang terus, gitu kan. Jadi intinya adalah nggak adil kalau Anda serang terus Islam, tapi Anda sindir nggak maju-maju, ya Anda serang terus, gitu kan. Sama kayak misalnya kayak kayak penjajah Belanda ngomong, oh Indonesia nggak maju-maju, ya ada jajah terus, gimana mau maju, gitu kan. Coba kalau Belanda nggak jajah Indonesia, maju Indonesia, gitu kan. Nah, jadi intinya adalah mereka ini nggak sadar, ya, terus melakukan kerusakan, tapi menyindir negara yang mereka rusak itu kurang maju-maju, gitu kan. Ya mereka rusak, gimana mau maju, gitu kan. Nah, makanya logikanya harus ada, guys. Makanya orang seperti ini nih dia tuh punya pemikiran yang bersih, gitu kan. Pemikirannya absurd, gitu. Mereka ganggu terus negara-negara itu, tapi mereka sindir terus, nggak maju, ya Anda ganggu, gitu kan. Gimana mau maju, logikanya, kan. Tidak apa-apa menjadi negara yang miskin dan bodoh, yang penting masuk surga. Lebih baik Indonesia menegakkan syariat Islam supaya menjadi seperti Afghanistan. Lebih baik Indonesia murtad meninggalkan Islam supaya tidak menjadi seperti Afghanistan. Surga. Kalau Indonesia murtad nanti seperti Amerika yang banyak tingkat kejahatannya, ya. Dan tentu kita kalau kayak Amerika, bukan Amerika secara kekuatan, ya, militer enggak, tapi hanya meniru, karena Indonesia kan bukan Amerika dalam segi kekuatan, ya. Kita jauh di bawah Amerika, bahkan jauh di bawah Cina. Kita hanya yang sama tuh jadinya kalau kita murtad samanya hanya tingkat kejahatan saja. Tingkat kejahatan tertinggi itu ada di Amerika. Kerusakan maksiat di mana-mana itu di Amerika paling tinggi.
Ya, itu aja kita tiru. Tapi kalau diserang sama Amerika, sama China, kita hancur juga gitu kan. Jadi justru hancur nih secara murtad gitu kan, hancur secara murtad. Apa masjid merajalela, wanita buka aurat di mana-mana gitu kan, laki-laki akan lebih terpancing hawa nafsunya, wanita juga akan lebih terpancing akan lebih gampang melakukan hubungan bebas. Kenapa? Karena laki-lakinya terpancing semua gitu kan dengan aurat wanita yang ditebar yang dipamerkan kemana-mana gitu kan. Jadi rusak negeri ini guys. Orang lebih gampang pacaran. Karena kenapa? Nggak ada lagi yang risih gitu kan. Karena kalau orang udah berpegangan Islam, dia kan risih, pacaran risih, buka aurat risih gitu kan, dua-duaan risih, karena agama dia melarangnya gitu. Tapi coba kalau murtad semua, nggak ada lagi tuh, bebas, pacaran bebas, hubungan zina bebas. Kenapa? Karena tidak ada lagi rasa risih, karena agamanya tidak mengatur hal itu gitu kan, tidak ketat dalam hal itu gitu. Jadi malah akan seperti Amerika dalam hal tingkat kerusakan maksiat, kejahatan tinggi di Amerika itu, pengembangan sosial juga tinggi gitu kan. Intinya adalah kalau membandingkan dengan Afghanistan, ya jangan serang Afghanistan ya, sehingga Afghanistan bisa membangun negerinya seperti Pakistan. Tapi kalau diserang terus ya, baik diserang Afghanistan itu ya, ingat ya, bukan hanya diserang secara militer, tapi diserang secara ideologi. Dia berusaha dilemahkan dengan pengaruh-pengaruh Barat gitu kan. Jadi gimana dia tuh bisa fokus menegakkan syariat kalau masih diganggu sama Barat. Di Barat itu terus protes kan, kenapa Afghanistan tuh misalnya anak perempuan nggak boleh sekolah gitu kan, kenapa gitu-gitu. Jadi diganggu terus gitu loh. Jadi dia berusaha menerapkan syariat tapi diganggu terus. Ada baik kan ya, ada sekolah yang berusaha menerapkan aturan yang dia rasa bisa bikin maju, tapi diganggu terus ya. Kadang-kadang sholat itu diserang, datang preman. Afghanistan itu kan diserang dengan militer kan. Dia anggaplah sebuah sekolah atau suatu institusi itu berusaha menegakkan aturan dia yang dianggap bisa bikin maju. Lalu diserang sama preman, dihancurkan propertinya, dihajar murid gurunya. Nggak cukup sampai situ ya, mereka juga melakukan banyak pembulian. Itu sekolah itu apa itu aturannya nggak bagus apa semua gitu kan, kok begini kok begitu, sehingga mereka nggak fokus menerapkan aturan di sekolah itu guys. Jadi gimana mau maju, diganggu terus gitu kan. Nah, coba Afghanistan tidak diganggu, hentikan semua serangan ke Afghanistan, hentikan semua gangguan politik ya, seperti mereka ini. Ketika Ibu Megawati tadi, kenapa nyinyirin Afghanistan, tidak membiarkan Afghanistan tuh menerapkan strateginya gitu kan, diganggu terus. Afghanistan tuh kenapa begini itu gitu kan. Jadi sehingga itu akan melemahkan semangat orang-orang di situ, orang-orang yang atau nanti orang akan banyak membuli, sehingga nanti mereka nggak fokus lagi guys gitu. Sama kayak sekolah yang nggak menerapkan sistemnya tapi dibully terus, jadi dia nggak fokus kan, makanya dia nggak paham ya, dia ganggu terus tapi berharap nyindir itu nggak maju-maju. Gimana coba? Sama kayak penjajah Belanda atau Jepang yang terus menjajah Indonesia, mengganggu Indonesia baik dengan secara politik maupun secara militer, tapi nyindir Indonesia nggak maju ya. Ya gimana, ada jajah terus gitu kan, ada bully terus. Nah, makanya kalau selama dia masih membuli dan menjajah menyerang Afghanistan ya, itu dia seharusnya nggak layak mempertanyakan kemajuan Afghanistan gitu kan. Karena ibaratnya orang yang ya kayak ada anak mau sekolah nih, dia kan sebagai contoh ya, dia kan harusnya kan supaya dia maju dia harus belajar dengan tenang, nggak ada yang membuli dia, nggak ada yang memukul dia. Tapi coba ada orang yang anak ini sekolah dipukul, dihajar, setiap hari dihajar, luka-luka segala macam, bahkan sampai masuk rumah sakit, juga dibully juga. Kamu belajarnya kok gitu caranya, itu kamu ngawur segala macam. Jadi dibully terus, gimana dia mau fokus belajar? Nah, gimana dia mau maju? Makanya saya katakan ya, ini orang-orang yang ngawur gitu. Dia menyerang terus-terusan tapi menyindir nggak maju-maju. Gimana coba logikanya? Harusnya Anda biarkan dia berkembang, Anda jangan ganggu, baru Anda bisa mempertanyakan itu. Tapi kalau dia ada pelakunya lalu mempertanyakan kemajuan suatu negara, itu adalah suatu hal yang sangat absurd sekali guys. Macam apa yang isinya hanya orang bodoh yang taunya cuma perang? Itu bukan surga, itu adalah neraka. Gimana mau taunya perang, diserang terus. Yang namanya serang ya perang. Ingat ya, Afghanistan tidak pernah menyerang negara lain, dia diserang ya.
Amerika datang ke Afghanistan, Amerika kafir Kristen datang menyerang Afghanistan, ya Rusia komunis datang menyerang Afghanistan. Bukan Afghanistan yang pergi menyerang Rusia, pergi ke Rusia atau menyerang Amerika, enggak, diserang guys. Ya, apa salah perang bela diri? Sama kayak waktu penjajah kafir Kristen Belanda, Portugis Inggris menyerang Indonesia dan negara-negara lain di dunia, lalu ada perlawanan dari mereka taunya ada perang saja. Jadi ada orang-orang melawan seperti para pahlawan Indonesia yang tentang prajurit gitu kan, yang laskar itu jihad melawan Belanda, ya mereka kan taunya hanya perang saja, mereka melawan Belanda, mereka nggak ada dijajah. Apa itu salah? Kenapa mereka perang itu kan karena dijajah gitu, sama kayak Afghanistan, mereka perang karena diserang. Coba kalau nggak diserang mereka nggak akan perang gitu. Jadi lucu, dia yang serang Amerika, dia yang serang Afghanistan, lalu habis perang bela diri disalahkan. Amerika yang nyerang nggak salahkan, coba mereka coba. Yang sekarang nih ya guys ya, yang gila perang itu siapa? Amerika yang gila perang. Ya, Rusia. Bukan negara Islam. Negara Islam tuh hanya diserang. Mereka perangnya hanya karena diserang. Gak ada negara Islam tuh yang menyerang negara itu, nggak ada. Mereka tuh diserang negara lain gitu. Nah, makanya kalau yang ngomong tentang perang gila perang, itu yang memulai siapa? Yang memerangi itu siapa? Ya, yang memerangi duluan itu Amerika. Ya, kafir Kristen, ya saya sebut kafir Kristen yang beda paham gitu kan. Kalau tidak diserang Amerika, tidak akan perang Afghanistan. Dia punya Taliban, tidak akan digunakan dia, ya. Tapi karena masuknya serangan dari Amerika, ya Taliban bertempur gitu. Nah, jadi gunanya Taliban itulah untuk menjaga Afghanistan, sama kayak TNI. TNI itu tidak pernah perang kan? Nggak pernah perang di Indonesia. Kenapa? Indonesia diserang. Coba kalau diserang Amerika, Indonesia di Afghanistan, ya perang TNI. Apa bisa Anda katakan TNI itu TNI itu kerjanya perang-perang saja? Ya diserang ya perang gitu. Waktu dulu kayak laskar perang kemerdekaan, perang itu saja ketika kalian nih ya, pengen di perang, mau perang, ya diserang di mana coba? Coba kalau Belanda nggak menjajah, ya kan ada, mereka perang tuh nggak ada. Mereka kayak sekarang ini hidupnya damai gitu kan, nah, makanya logikanya dipakai gitu. Ya, nyindir-nyindir negara Islam tuh gila perang kan, perang, padahal perangnya karena diserang guys. Jadi yang gila perang tuh Amerika menyerang Irak, menyerang Afghanistan, menyerang apa lagi kan? Itu yang gila perang tuh Amerika, negara kafir Kristen, bukan negara-negara Islam gitu loh. Yang disebut sebagai polisi dunia siapa? Amerika, bukan negara Islam. Jadi negara andalah yang soal di mana-mana untuk berperang gitu. Bahkan kayak Israel itu menjajah Palestina itu dibantu sama Amerika, coba bayangkan ya. Israel itu kalau tidak dibantu Amerika tuh nggak kuat deh guys, itu poinnya kan. Karena dia bantu Amerika tuh lah, yang gila perang itulah makanya dia kuat. Dan terbukti Amerika tuh, di situ Amerika tuh banyak perang loh guys ya, banyak perang itu. Di mana-mana ada penembakan massal ya. Coba Anda tengok berita tiap satu ada penembakan massal, itu perang namanya. Perang orang-orang bersenjata melawan orang-orang sipil di mall-mall di mana-mana gitu, di sekolah-sekolah gitu kan. Coba Anda bayangkan coba. Indonesia tidak akan ada temuin hal gitu. Ada orang tiba-tiba datang ke mall tembakin orang, nggak ada. Itu hanya ada di Amerika ya. Itu adalah perang yang tidak imbang antara para pemegang senjata api dengan orang-orang yang ada di tempat-tempat publik itu. Nah, itu harus dipahami. Itu tidak terjadi di negara Islam ya, nggak ada. Ya, pejuang Taliban itu hanya melawan negara-negara kafir yang datang menyerang negerinya. Ya, bukan melawan sama rakyat, enggak. Taliban itu dibentuk untuk menjaga Afghanistan dari serangan luar, serangan komunis Rusia dan juga Kristen Amerika, guys. Itu poinnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.